Halo semua rekan-rekan, kembali lagi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak 2. Nah, di pertemuan ke-6 kali ini, kita akan melanjutkan materi yang kemarin, perihal activity diagram. Nah, activity diagram sendiri kemarin kita sudah membahas sampai ke area bagaimana cara kita memberikan responsibel atau partisi kepada activity diagram kita. Nah, mari kita lanjutkan, ada apa lagi kira-kira simbol atau notasi yang ada di dalam activity diagram. Nah, berikutnya, kita dalam membangun si activity diagram itu berkemungkinan untuk melibatkan aktivitas lain di dalam suatu aktivitas yang sedang kita ceritakan. Nah, kalau ada hal seperti itu, kita bisa menggunakan notasi subactivity. Nah, kapan sih kita menggunakan notasi ini? Simpelnya kalau teman-teman dulu belajar di use case diagram, itu ada relasi include di dalamnya. Nah, maka cerita atau activity dari si yang di-include itu bisa saja terpisah dari activity diagram yang menginclude-nya, akan tetapi ceritanya kan harus akan ditarik ke dalam yang menginclude. Nah, kalau seperti itu berarti kita tidak perlu menggabungkan dua activity diagram ini menjadi satu, tapi kita cukup mengincludekan si activity yang di-include ini ke dalam yang menginclude-nya. Nah, sebagai contoh, misalkan ini ada subactivity yang nantinya cerita di dalam sini itu akan diadopsi ke dalam activity yang lain. Nah, misalkan ini biasanya digunakan untuk extend ataupun include ya. Karena dua konsep relasi itu yang mungkin terjadi di dalam use case diagram. Nah, tandanya adalah kalau kita mau menginclude activity yang lain atau mau memasukkan cerita aktivitas lain di dalam aktivitas yang sedang kita buat, itu kita menggunakan simbol subactivity seperti ini. Logonya mirip seperti yang biasa, atau notasinya mirip seperti yang biasa, cuma ada penanda subactivity seperti ini. Nah, subactivity state ini itu mewakili cerita yang ada di subactivity yang bagian sini. Jadi ceritanya bisa banyak ya, cuman kita menginclude-nya hanya dengan satu simbol seperti ini. Nah, sebagai contoh, misalkan saya lagi berbicara lagi masalah yang istilahnya merakit sebuah PC. Nah, ketika kita berbicara prepare motherboard, ya prepare motherboard itu kan ada banyak langkahnya. Misalkan bagaimana cara kita menginstal atau memasang si CPU atau prosesor ke motherboard, kemudian juga memasang memori atau RAM ke dalam si motherboardnya. Nah, cerita semacam itu kan kalau kita pecah agak panjang ya. Nah, untuk tidak membuat itu menjadi panjang, kita memecahkan saja ke sebuah activity yang lain. Jadi kita buat sebuah activity diagram yang lain, yang di dalamnya ada cerita tentang bagaimana cara memprepare sebuah motherboard. Nanti cerita ini cukup diadopsi ke dalam aktivitas utamanya dengan cara menggunakan simbol seperti ini. Nah, kalau masalah simbol sebetulnya bisa saja menggunakan simbol seperti ini atau simbol yang tadi yang kita lihat. Ini semua tergantung tools yang teman-teman pergunakan. Berikutnya juga di dalam sebuah activity diagram kita bisa melibatkan objek. Nah, objek di sini bukan objek yang kayak kita belajar di Java ya. Kita bikin kelas ataupun objek, bukan begitu. Tapi lebih kepada dokumen. Jadi kita kan bisa melibatkan alur dokumen. Kalau dulu teman-teman ketika belajar menggunakan R+1 pakai flow map, nah itu kan terpisah ya antara menceritakan proses dan dokumennya. Nah, kalau kita pakai activity diagram, kita bisa menyatukan cerita baik alur proses maupun alur dokumen di dalam satu activity diagram. Nah, simbol atau notasi yang kita gunakan adalah kotak seperti ini. Ini adalah notasi objek node. Nah, si objek node ini berupa dokumen ataupun juga nota, report atau apapun yang dihasilkan dari suatu aktivitas dan digunakan untuk aktivitas lainnya sebagai input. Nah, kita bisa menggunakan cara yang pertama, penggambarannya seperti ini. Jadi dari action 1 keluar atau mengeluarkan sebuah output berupa objek node 1 dan juga nanti si objek node 1 ini menjadi input untuk si action nomor 2 ini. Nah, tapi yang saya sarankan kita pakai yang cara kedua, yaitu pakai cara objek output dan input seperti ini supaya jauh lebih detail. Nah, kalau kita lihat misalkan di penggambaran activity-nya seperti ini contohnya. Misalkan setelah menerima request untuk pemesanan barang, misalkan seperti itu, nah biasanya kan sistem kita akan mengeluarkan semacam nota pesanannya. Nah, nota pesanannya itu kan berupa dokumen. Nah, kita gambarkan seperti ini.
Atau kita cara gambar yang kedua bisa pakai yang konsep seperti ini. Kita pakai output dan input. Jadi outputnya order, nanti kita jadikan ini input order sebagai input untuk proses approve payment, seperti itu. Nah, mana yang mau dipakai, saran saya pakai yang bawah supaya nanti bisa lebih terlihat mana yang menjadi output dan mana yang menjadi input, seperti itu. Berikutnya lagi, terkadang juga kita hanya memanfaatkan objek yang kita punya itu secara parsial. Sekali lagi, objek di sini ya tadi saya bilang ya, dokumen, nota, report, atau apapun itu. Nah, itu kita hanya menggunakan parsial atau bagian kecil dari si dokumennya. Misal, di dalam sebuah dokumen saya hanya pakai halaman 1, 2, ataupun 3-nya saja, tapi selebihnya tidak. Nah, itu kita bisa menandainya dengan cara mentransformasi objeknya. Caranya adalah, ya simbolnya sama persis dengan yang output dan input pin tadi, seperti ini. Cuman kalau kita lihat tadi, kita kan sama-sama namanya adalah order dengan order. Ini artinya tidak mengalami perubahan bentuk si objeknya. Sementara kalau ini mengalami perubahan bentuk. Contoh di sini order, kemudian berubah atau saya hanya pakai bagian cost-nya atau lampiran dari si biayanya aja, misal seperti itu. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, kalau berbeda antara nama output dan nama inputnya, berarti menandakan bahwa dokumen tersebut mengalami proses transformasi atau perubahan bentuk. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan perubahan state atau kondisi dari sebuah dokumen tersebut atau objeknya. Misalkan dalam sebuah nota, nota itu kan bisa bermacam-macam statusnya. Apakah notanya sudah dibayar, apalagi di pending, atau sudah dibayar atau dengan cara dicap, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan stereotype berupa state seperti ini. Nah, state-nya bisa kita kasih dengan cara menggunakan notasi kurung kotak buka dan kurung kotak tutup, di mana diantaranya itu adalah status dari si dokumennya itu sendiri. Berarti misalkan ketika di pembacaannya, ketika di dalam contoh ini, ketika saya sudah menerima order request, maka ordernya pending dulu. Dokumen ordernya itu masih dalam bentuk dokumen order yang sifatnya pending. Kemudian setelah approve payment, maka ordernya berubah fungsi menjadi approve. Ini ordernya benar-benar kayak dokumen gitu ya. Kan kalau kita bicara belanja di Tokopedia ataupun di e-commerce yang lain, itu kita akan dapat nota tapi ada nota sementaranya. Nah, itu bisa kita kasih stereotype berupa state dari objeknya seperti ini. Berikutnya lagi, ada lagi sebuah simbol namanya receiving dan sending signals. Itu kita bisa gunakan kalau misalkan kita melibatkan sistem lain ataupun juga pihak lain di dalam cerita di activity kita. Misalkan kita mengirim sesuatu, contoh misalnya ketika kita mengupload atau login menggunakan Facebook gitu ya. Kemudian kan login dengan menggunakan Facebook itu berarti kita harus mengirim komunikasi data ke Facebooknya. Lalu sistem kita dalam kondisi yang masih waiting. Waiting apakah jawaban dari si Facebooknya. Nah, jawabannya bisa dua. Bisa saja error atau bisa saja benar jawabannya. Nah, ketika kita melibatkan sistem luar seperti itu, kita bisa menggunakan sistem sending dan receiving signal seperti ini. Nah, ini sendingnya. Jadi, misal kayak tadi cerita saya di Facebook gitu ya. Saya login misalkan dan harus mengirim sesuatu ke Facebook. Oke, dikirim sending signalnya. Nah, tapi kan sending signal ini masih menunggu jawaban dari Facebook. Dan jawaban dari Facebook itu nanti akan diterima di bagian receiving signal. Nah, walaupun terlihat sequence seperti ini, akan tetapi action 3 ini akan menunggu dulu respon dari pihak luar. Nah, itu artinya kalau kita menggunakan simbol seperti ini, kita akan menunggu respon dari pihak luar seperti itu. Misalkan ketika kita belanja menggunakan kartu kredit di dalam activity diagram seperti ini, yang pertama kita hitung dulu totalnya. Nah, setelah menghitung totalnya, nanti kita akan request approval credit card-nya. Jadi kalau kita pakai mesin EDC gitu ya, nah, ketika kita kirim PIN-nya, kan dia akan ngirim dulu komunikasi data ke server. Ini ada pembayaran dengan nomor kartu sekian, PIN-nya sekian. Gitu. Nah, kalau misalkan valid, si mesin EDC-nya akan menerima respon dari server utamanya. Barulah kemudian sistem internalnya, misalkan mesin kasirnya, itu akan mengupdate si status pembelian atau status ordernya kalau dalam hal ini. Nah, itu konsep dari sending dan receiving signals. Ada juga misalkan, kalau kayak kita nih, punya sebuah sistem yang memang konsepnya tidak apa ya, istilahnya tidak mengirim signals, tapi dia berharap untuk menerima signals dari yang lain atau mengharap respon dari sistem ataupun yang pihak lainnya, misalnya seperti itu.
Misalkan kayak SMS. SMS itu kan kita akan berjalan secara terus-menerus untuk bisa menerima respon dari si server SMS-nya. Nah, itu kita bisa manfaatkan si receiving signals ini, si receiving signals notasinya, untuk menggantikan simbol start atau initial state. Kemarin masih teman-teman ingat ya, initial state gitu ya. Yang dimana proses order ini baru akan terjadi kalau kita menerima respon dari receiving ordernya ini. Jadi nanti ini ternyata ada sistem lain gitu ya, yang nanti menyatakan bahwa order sudah diterima, misalkan gitu. Nah, itu kita baru bisa melakukan proses order. Seperti itu. Lalu, kita biasanya masih meyakini bahwa sebuah aktivitas itu selalu dimulai dengan satu hal dan berakhir di poin yang sama. Akan tetapi, ketika sistem kita sudah menjadi kompleks, terkadang kita akan memberhentikan suatu alur cerita itu tidak sama dalam suatu aktivitasnya. Nah, kita pakai bisa namanya konsep interruption atau activity interruption seperti ini, yang memungkinkan kalau kita mau mengakhiri sebuah activity itu tidak harus, apa ya istilahnya, bisa diinterupsi atau tidak harus menunggu sampai ke final state. Misalkan dalam kasus ini, ketika misalkan saya melakukan proses order, ternyata sinyalnya yang kita terima atau responnya itu kan bisa berbeda ya. Apakah si ordernya sudah diterima atau belum oleh sistem luarnya. Kalau sudah diterima dan valid, maka dia akan melanjutkan proses order. Akan tetapi, bisa saja sinyal yang kita terima atau respon yang kita terima itu berupa pembatalan. Nah, ketika dibatalkan, maka kan kita nggak lanjut ke proses order, tapi langsung ke canceling order. Nah, itu kita bisa pakai simbol seperti ini. Ada nanti tinggal teman-teman lihat di star UML-nya. Nah, ini menandakan kalau dia menerima responnya berupa receive cancellation, ya dia akan melakukan cancel order. Lalu ceritanya, ya udah berhenti ceritanya di sini, seperti itu. Nah, ada pun juga yang tadi saya bilang, itu tidak harus berhenti di tempat yang sama, kita bisa pakai flow final seperti ini. Artinya, ketika kita menggunakan simbol seperti ini, proses ini kan dilakukan paralel, masih ingat yang kemarinnya, fork dengan join, return search result dengan improve search result-nya ini akan dijalankan secara paralel. Akan tetapi di improve search result ini tidak akan diakhiri di sini. Artinya tidak harus menunggu sampai si return search result-nya selesai gitu. Si improve search result ini akan bisa berakhir sendiri dengan cara menggunakan flow funnel yang seperti ini. Nah, berikutnya lagi, ada lagi misalkan kalau saya punya activity diagram yang melibatkan banyak sekali aksi. Nah, tentunya terkadang kita tidak bisa menggambarkan si activity diagramnya dalam satu halaman saja. Nah, kita bisa aja menyambungkan antara activity diagram di halaman 1 dengan halaman 2-nya. Nah, kita punya simbol namanya konektor. Simbolnya seperti ini, ada huruf N-nya. Di mana nanti di halaman terakhir dari yang halaman pertamanya akan ada simbol N. Lalu di halaman pembuka yang berikutnya akan dimulai juga dengan simbol N seperti ini, atau connecting. Jadi mengatakan bahwa ini halaman 1 berhenti sampai sini, lalu ini dilanjutkan di halaman kedua untuk bercerita aksi-aksi yang lain. Ketika misalkan kita tidak bisa menggambarkan activity diagramnya dalam satu halaman saja. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan simbol berikutnya, namanya expansion region, di mana expansion region ini menggambarkan bulk atau pemrosesan secara masif yang terjadi pada suatu objek. Tadi kan kita sudah melihat objek ya, ada dokumen segala macam. Nah, ternyata ini objeknya ada banyak. Nah, itu kita bisa pakai namanya expansion region, seperti itu. Nah, misalkan di sini ada sebuah aktivitas untuk penanganan bug di dalam sebuah software. Nah, ketika misalkan sebuah aksi dinyatakan dalam bentuk overview of bug report seperti itu, lalu dia menghasilkan banyak sekali report berupa bug report di sini. Ini gambarnya menyatakan bahwa bug reportnya ada banyak. Nah, lalu ternyata di dalam bug report ini ada aksi yang harus dilakukan secara masif dan bulk. Bulk itu artinya diproses secara keseluruhan, yang ini. Nah, itu tapi dilakukan persatuan dari si objeknya, maka kita bisa mengekspansi cerita activity-nya seperti ini. Nah, ini kita sebut dengan expansion region. Yang dimana aksi-aksi di dalam expansion region ini itu dilakukan berulang kali sesuai dengan jumlah objek yang diterima. Jadi misalkan saya mau mengelola
notanya lebih dari 10. Nah, berarti kan kita bisa gambarkan expansion region seperti ini, lalu kita gambarkan aksi-aksi pengelolaannya di dalam expansion region seperti ini. Yang dimana, sekali lagi saya ulang, bahwa apapun yang ada di dalam expansion region ini, itu akan dilakukan persatuan item yang ada di dalam sebuah objeknya. Oke, itu paling tambahan notasi-notasi yang ada di dalam activity diagram. Yang ingin saya ceritakan ke teman-teman di sini sebetulnya bukan lebih ke arah menghafal simbol, tapi lebih memahami kapan harus menggunakan simbol tersebut atau kapan teman-teman tidak menggunakan simbol tersebut. Nah, simbol itu bisa saja dalam sebuah activity memang tidak digunakan. Nah, teman-teman tidak perlu memaksakan di dalam sebuah activity diagram untuk menggunakan seluruh simbol atau notasi yang teman-teman sudah pelajari mulai dari materi kelima kemarin sampai materi ke-6 hari ini, seperti itu. Nah, kemudian juga kompleksitas dari activity diagram itu juga harus diperhatikan. Dengan menggunakan banyak sekali simbol, tentunya nanti si activity diagram yang kita hasilkan akan semakin kompleks. Tentunya ini akan menimbulkan resiko tersendiri untuk kita nanti mengartikan kembali ketika proses development software-nya. Kan tentunya activity diagram ini bukan user yang membacanya saja, tapi juga developer. Terutama misalkan desainer ataupun programmernya. Nah, ketika teman-teman menceritakan terlalu detail atau too much detailing for a story, nah itu akan menimbulkan resiko negatif berupa readability simbol yang terlalu rendah, seperti itu. Artinya nanti malah teman-teman yang nantinya mengartikan simbolnya itu malah jadi bingung. Ini sebetulnya kita mau cerita apa sebagai analis, seperti itu. Nah, di sanalah nanti teman-teman akan berlatih, makin banyak kasus tentunya akan makin baik nanti dalam bercerita menggunakan activity diagram ini. Oke, untuk pertemuan di activity diagram ini cukup. Di minggu depan kita akan belajar hal yang lain dulu, yaitu Google Design Sprint. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan kelas diagram dan melanjutkan UML ke berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.